Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala Rasulullah SAW menghembuskan napas terakhirnya, maka malaikat maut datang bertamu. Diceritakan pada waktu itu hari Senin, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah SAW dengan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawanya Rasulullah SAW dengan selembut-lembutnya. Seandainya Rasulullah SAW menyuruh masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya dia masuk, dan hendaklah dia kembali, maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah. Dia menyamar sebagai seorang manusia biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah SAW, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah, sumber wahyu dan risalah." Fatimah pun keluar. Siti Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepadanya, "Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, Rasulullah SAW sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah SAW mendengar suara malaikat maut. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di muka pintu itu?" Fatimah menjawab, "Seorang laki-laki." "Seorang laki-laki ya Rasulullah." Seorang laki-laki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit. Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kamu siapakah dia?" Fatimah menjawab, "Wahai Rasulullah." Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jemaah, dan yang meramaikan kuburan." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Masuklah wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah SAW pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berjarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan, jika tidak saya akan pulang." Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" Jawab malaikat maut, "Saya tinggalkan dia di langit." Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, "Ya, wahai kekasih Allah." Seterusnya Rasulullah SAW bersabda, "Beritahu kepadaku wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya?" Jibril pun menjawab, "Bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu." Rasulullah SAW bersabda, "Segala puji dan syukur bagi Tuhanku, wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan oleh Allah untukku?" Kata Rasulullah. Jibril menjawab lagi, "Bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka, dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir, dan buah-buahan telah ranum, semuanya menanti kedatangan ruhmu." Rasulullah SAW bersabda lagi, "Segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi wahai Jibril, apalagi yang disediakan untuk Allah untukku?" "Apalagi yang disediakan oleh Allah untukku?" kata Rasulullah. Jibril menjawab, "Aku memberikan berita gembira untuk Tuhan. Tuhanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti." Kemudian Rasulullah berkata,
Segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril, beritahu kepadaku lagi tentang kabar yang mengembirakan aku. Jibril bertanya, wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang ingin Tuhan tanyakan? Rasulullah menjawab, tentang kegelisahanku. Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berjarak ke Baitul Haram sesudahku? Jibril menjawab, saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman, aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat, sampai engkau dan umatmu memasuki terlebih dahulu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang tenanglah hatinya dan perasaannya. Wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku. Lalu malaikat maut mendekat Rasulullah. Ali bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang akan memandikan Rasul? Dan siapakah yang akan mengafani? Rasul menjawab, adapun yang memandikan aku adalah engkau, wahai Ali. Sedangkan Ibnu Abbas menyiramkan air. Kemudian malaikat maut pun mencabut nyawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ruhnya Rasulullah sampai di pusat perut, Rasulullah berkata, wahai Jibril, alangkah pedihnya maut mendengar ucapan Rasulullah. Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku? Jibril menjawab, wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka Rasulullah sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakitnya maut? Akhirnya ruh yang mulia itu meninggal jasad Rasulullah. Maka wafatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia itu, pada usia 63 tahun. Semoga Allah senantiasa mencurahkan selawatnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dan memuliakannya dan mengagungkannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.